Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah agenda sambutan dari kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, mari kita dengarkan sambutan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati anggota tim Komisi 3 yang hadir di sini, Pak Sudin dan Pak Pulung. Yang kami hormati seluruh jajaran BNN yang hadir beserta BNN wilayah Batam, teman saya Pak Brigjen Hani. Saya ucapkan apresiasi atas prestasi yang telah ditangkapnya sejumlah barang bukti sabu 2 ton. Panglima Komando Armada 1 beserta jajaran, Pak Kapolri maupun yang mewakili, ada Pak Kajati di sini, Pak Teguh Subroto, dan hadir juga di sini Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau beserta jajaran dari Menko Polhukam yang hadir mewakili, teman-teman media yang hadir yang kami muliakan. Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi yang luar biasa atas kerja kolaboratif dari seluruh aparat pemerintah yang ada, khususnya kepada Kepala BNN yang merupakan mitra kerja Komisi 3 DPR RI, yang dalam hal ini Pak Kepala BNN hadir secara langsung dari mulai penangkapan sampai pemusnahan. Dan Komisi 3 tidak ragu untuk turun langsung dalam upaya menggagalkan penyelundupan narkoba atau sabu kurang lebih 2 ton dengan rincian 2.115.130. Bayangkan kalau itu dinikmati 1 gram, tadi kita diskusi bisa 4 orang, kurang lebih 8 juta penduduk bisa terkena narkoba. Saya ucapkan apresiasi, kita tepuk tangan untuk Kepala BNN. Kita tahu bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan pintu masuk jaringan narkotika lintas negara. Dan kami mengharap agar proses penegakan hukum oleh aparatur penegakan hukum dilakukan dengan cepat, cermat, dan tepat. Serta para pelaku ditangkap atas pengungkapan yang dilakukan ini dan dapat dijerat dengan pidana hukuman. Saudara-saudara sekalian, saya selaku pimpinan Komisi 3 DPR RI tentunya mengucapkan salam dari pimpinan DPR, baik dari Ketua DPR maupun Wakil Ketua DPR Koordinator Bapak Sumi Dasko dan pimpinan Komisi 3 Bapak Habibur Rahman, berpesan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan berhati-hati dalam menjaga dan mengelola barang bukti yang berhasil disita dalam jumlah yang sangat banyak tersebut. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan 1 gram pun barang haram tersebut untuk dijual, apalagi diedarkan di Indonesia, karena saya sangat paham nilai dari barang bukti tersebut sangat besar sekali. Komisi 3 DPR RI membidangi penegakan hukum di Indonesia, secara khusus menaruh perhatian terhadap pemberantasan narkotika di Indonesia dengan membentuk Panitia Kerja Penegakan Hukum di bidang narkotika periode 2024-2029. Kebetulan saya secara pribadi, Dede Indra Permana, menjadi Ketua Panja Narkotika ini. Panja Narkotika ini dibentuk sebagai wujud komitmen Komisi 3 DPR RI dalam menjaring berbagai pengaduan masyarakat dan juga beberapa laporan serta hasil kajian yang dibuat oleh mitra kerja terkait dengan peredaran narkotika di Indonesia yang semakin meresahkan. Belum lagi pengaduan masyarakat dan juga pemberitaan media sosial saat ini terkait dengan peredaran narkotika yang tidak hanya menyasar kepada orang dewasa, tapi menyasar kepada remaja, bahkan anak-anak di bawah umur yang merupakan aset terbesar bangsa Indonesia.
khususnya dalam menyongsong rencana Indonesia Emas 2045. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kembali kepada seluruh institusi penegakan hukum untuk selalu aware dan memberikan perhatian khusus kepada pemberantasan narkotika di Indonesia. Karena isu narkotika juga menjadi perhatian utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang secara spesifik menjadikan pemberantasan narkotika sebagai program prioritas ke-6 dari total 17 program pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan misi ke-7 dari Astacita. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen dalam melaksanakan tugas konstitusional untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap berbagai upaya penegakan hukum di bidang narkotika dan kami tidak segan untuk turun langsung ke lokasi terindikasi masih memiliki tingkat peredaran narkotika yang tinggi di Indonesia. Di wilayah Batam, wilayah pantai timur kalau sebutannya orang bea cukai ini sangat banyak pintu masuk peredaran yang bisa dilalui oleh pesisir timur ya. Pesisir timur ini banyak pintu masuk maupun jalur-jalur tikus. Saat kunjungan di berbagai daerah saya sampaikan bahwa wilayah ini sangat luas dengan sangat memungkinkan kapal-kapal asing masuk di wilayah pesisir timur. Demikian pernyataan Komisi 3 DPR RI. Kami sampaikan tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah berhasil mengungkap kasus ini. Semoga kerja yang luar biasa seperti ini dapat terus dilakukan di seluruh bumi Nusantara yang kita cintai ini, agar masa depan Indonesia dapat terjaga dari dampak negatif narkotika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.